Every touch we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Enak baca. Semuanya baik saja. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, kita akan melakukan doa sebelum belajar. Siapa yang ingin doa? Kita kelas. Lakukan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, semua hadir. Alhamdulillah semua hadir. Semua bisa mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu belajar tentang kegiatan ekonomi. Semua sudah disiapkan kertas, buku tulis, pena diletakkan di atas meja, karena sebentar lagi kita akan belajar. Dan kerapian berpakaian tolong diperhatikan, dimasukkan baju ke dalam supaya semakin rapi kita belajar, semakin mudah ilmu yang masuk, semakin senang kita belajar. Harus. Dan sebelum kita masuk dengan kegiatan ekonomi, mungkin ada yang masih ingat pelajaran kita terdahulu. Kita tunjukkan apa pelajaran kita terdahulu tentang Potensi sumber daya alam Indonesia. ya, potensi sumber daya alam Indonesia. So, ada yang ingat apa itu potensi sumber daya alam Indonesia? Apa? Yang bisa apa itu potensi sumber daya alam Indonesia? Coba bilang. Apa potensi sumber daya alam Indonesia? Indonesia memiliki beragam potensi sumber daya alam, termasuk hutan, pertanian tambang, energi terbarukan, dan kekayaan laut. Nah, jadi itu potensi sumber daya Indonesia memiliki beragam potensi sumber daya alam, termasuk hutan, apalagi pertanian tambang, dan energi terbarukan, dan kekayaan laut. Apa contoh kekayaan laut? Yaitu ikan, kerang, itu termasuk kekayaan laut. Coba bilang, tambahkan contohnya apa? Contoh dari potensi sumber daya alam Indonesia. Contohnya adalah hutan tropis yang kaya akan kayu, kopi dan rempah-rempah tambang, biji alam batubara, minyak bumi, serta potensi perikanan dan kelautan yang besar. Nah, ya bagus. Jadi tepuk tangan untuk kita bilang. Jadi contohnya itu yaitu hutan tropis yang kaya akan kayu, kopi, rempah-rempah, tambang biji alam, batubara, minyak bumi, dan lain-lainnya. Itu merupakan contoh potensi sumber daya alam Indonesia. Sekarang kita masuk dengan kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi. 2. Menganalisis peran masyarakat dalam kerangka ekonomi. 3. Menjelaskan status lingkungan sosial. 4. Menjelaskan diferensiasi dan stratifikasi. Nah, ya, jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu mengidentifikasi kegiatan ekonomi. Kita akan mencari apa bentuk kegiatan ekonomi, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah kita, semua itu ada kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, orang berjualan itu termasuk kegiatan ekonomi. Orang untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah, kebutuhan rumah tangga, itu semua itu adalah kegiatan ekonomi. Orang mengambil batu di sungai, dijual, walaupun batu itu merupakan benda ekonomi, non ekonomi, tapi bisa dijadikan benda ekonomi. Apa contohnya? Bisa batu di alam bebas, itu bukan benda ekonomi, tapi kalau dibawa ke tempat masyarakat, tempat orang mau membangun, itu sudah memiliki harga. Berarti setiap memiliki harga merupakan benda ekonomi. Jadi sekarang kita masuk dengan pelajaran kita, yaitu kegiatan ekonomi. Kita kamu perhatikan di sini pengertian kegiatan ekonomi. Coba dicatat kegiatan ekonomi. Semua dicatat ya. Dicatat semuanya. Penanya ada? Oh, ya, dicatat pengertian ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah tindakan atau perilaku manusia yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup. Nah, itu.
tindakan atau perilaku manusia bertujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti seseorang bekerja di sawah untuk mendapatkan beras, menghasilkan padi, itu merupakan kegiatan ekonomi. Seseorang membawa mobil angkot, itu merupakan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia bermacam-macam jenis kebutuhan. Di antaranya ada makanan, ada pakaian, ada rumah, ada minuman. Jenis kegiatan ekonomi, ada produksi, merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan produksi dilakukan produsen untuk memenuhi konsumen. Produsen tahu produsen tahu apa yang dikatakan produsen? Yaitu orang yang melakukan produksi, orangnya yang melakukan produksi itu namanya produsen. Orangnya yang melakukan distribusi namanya adalah distributor. Orang yang melakukan konsumsi namanya adalah konsumen. Semua kita ini adalah konsumen. Konsumen di segi memakai pakaian, kita ini konsumen. Yang membuat kan orang lain. Nah, silakan dicatat. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan produksi dilakukan produsen untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Orang memproduksi kopi, tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Konsumennya itu siapa? Orang yang minum kopi. Tujuan produksi adalah di bawahnya. Tujuan produksi adalah memenuhi kebutuhan para pembeli atau yang disebut dengan konsumen. Kita membeli bakwan di warung, nah, kita ini adalah konsumen. Produksinya siapa? Produsennya itu mungkin pemilik warung. Serta mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Nah, silakan dicatat. Sebelum kita berkelompok nanti kamu catat. Kita lanjut. Contoh kegiatan ekonomi produksi. Petani menanam padi di sawah untuk menghasilkan beras. Para buruh di industri tekstil membuat kain, baju dan produk garmen lainnya. Penulis membuat buku-buku cerita anak. Bank memberi layanan jasa keuangan pada nasabah. Itu merupakan kegiatan ekonomi produksi. Kantor kelurahan memberikan layanan publik kepada masyarakat. Nah, silakan dicatat. Dah. Sudah, sekian. Tak bisa dilanjutkan. Bentuk-bentuk distribusi. Ada 3 bentuk distribusi, yaitu saluran distribusi langsung, produsen ke konsumen. 2 saluran distribusi semi langsung, produsen, perantara dan konsumen. 3 saluran distribusi tidak langsung, produsen, pedagang besar, pedagang kecil, pedagang eceran dan konsumen. Ada contohnya. Produksi kegiatan ekonomi distribusi. Pemilik toko sembako membeli barang di pasar induk, kemudian menjualnya kembali di lingkungan sekitar tokonya. Itu contoh kegiatan ekonomi distribusi. Distribusi itu proses sampai kepada konsumen. Itu secara sederhana itu yang disebut dengan distribusi.
ini konsumsi. Semua kita ini adalah konsumsi. Konsumen memakai satu barang. Pakaian yang kita pakai itu kita tuh mengkonsumsi, memakai. Nah, silakan dicatat, buat rapi-rapi tulisannya. Tadi kegiatan ekonomi. Nah ini, coba kamu lihat gambar ini. Apa yang terbayang di benak kamu tentang gambar ini? Silakan. Ya, coba lihat dulu. Lihat sekitar 5 menit. Lihat sekitar 5 menit. Apa gambar apa? Coba. Dari sini apa? Kita lihat gambarnya, coba. Coba gambar apa? Ini apa? Lihat apa saja yang kamu lihat di sini sekitar ini. Gambar apa? Coba. Hah? Apa? Muka orang. Ya, cocok. Yang lain. Ini apa? Gambar apa kamu lihat? Yang lain. Ya, muka orang. Yang lain. Ada mata, apa lagi? Ya, ada hidung, ada bibir, ya, cocok. Yang di sana apa? Gambar apa? Nih, kelompok nih, apa? Gambar apa? Gambar orang, bagus. Yang lain? Tas ada. Yang lainnya lagi? Gambar buku, ya, mata, buku, tumbuhan, pohon, banyak yang kita lihat di sini. Nah, ini merupakan dalam gambar ini di antara kegiatan ekonomi tadi, antara apa? Kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi. Yang mana ada proses di sini? Apa ada proses distribusi? Apa ada proses konsumsi? Apa ada proses distribusi di sini? Ini membuat lukisan rumah. Jadi ini membuat menghasilkan suatu barang. Jadi itu dari produksi, proses produksi. Ya. Nah, untuk itu sudah kamu dengar tadi kan? Nah, yuk kita berkelompok. Coba disatukan. Kamu gabung di sini, sini gabung di sini. Pada pot 1. Ahmad Fauzila. Sini dulu. Yang lain yang buka kelompok ini sudah sana dulu. P. Dan hukum nama satu hukum. Jawab hukum nasional. Apa itu? Sini pasal. Kelompok 1 sudah siap. Coba sampaikan presentasi, sebutkan nama kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Dika dari kelompok 1. Ya. Ya, silakan. Ingin menyampaikan kesimpulan kegiatan ekonomi. Ya. Kegiatan ekonomi adalah tindakan atau perilaku manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Ada 3 jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa atau langsung habis. Ya. Jadi itu dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Mungkin atau langsung ada pertanyaan untuk kelompok 1, silakan. Dari kelompok 4 atau kelompok 3 atau kelompok 2, silakan bertanya. Bukan kelompoknya. Nah, dengar pertanyaan. Apa maksud
pertanyaan dari kelompok 4, apa yang dimaksud dengan distribusi langsung? Silakan. Apa yang lain menjawabnya? Kalau yang mewakili dari kelompok, ya. Silakan. Silakan bersimak jawaban dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan distribusi langsung? Ya, silakan. Kelas berapa Distribusi kita langsung masuk merupakan kegiatan distribusi yang dilaksanakan antara produsen dan konsumen. Contohnya, perusahaan roti yang membuat roti secara langsung dan penjahit yang menyiapkan bajunya langsung ke konsumen. Ah, ya, bagus. Buat tangan, buat kelompok dulu. Siapa lagi yang Ya, silakan. Nah, presentasi. Ya, simpulan. Kegiatan ekonomi dapat juga diartikan sebagai tindakan individu dalam menentukan pilihan secara menyenangkan peluang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk bentuk distribusi dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Saluran distribusi langsung dari produsen ke konsumen. Contoh, pedagang bakso yang menjual langsung kepada konsumen. 2. Saluran distribusi secara langsung dari produsen ke perantara sampai konsumen. Contoh, bank memasarkan produk asuransi kepada nasabah yang telah bekerjasamakan dengan perusahaan asuransi tertentu. 3. Saluran distribusi tidak langsung. Produsen, pedagang besar, pedagang kecil, pedagang eceran, dan konsumen. Contoh, kopi, e-komersi, memberi barang, dekorasi untuk dijual kembali. Terima kasih. Ah, ya, terima kasih. Pertama, untuk kelompok 2. Apa ada kelompok lain yang mau bertanya pada kelompok 2 tentang distribusi? Nah, silakan. Atau dari kelompok 3, silakan. Tanyakan. Silakan, tidak apa-apa. Sebutkan nama saya dari kelompok 3. Coba. Nah, silakan. Apa? Apa pertanyaannya? Silakan. Apa yang dimaksud dengan perilaku ekonomi? Apa yang dimaksud dengan perilaku ekonomi? Menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pelaku ekonomi merupakan individu atau kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi baik konsumsi, produksi maupun distribusi. Terima kasih. Ya, itu dari kelompok 2. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi kelompok 3 ke kelompok 4 yang belum, silakan presentasikan tugasnya. Nah, silakan kelompok apa dulu? Kelompok 4, silakan. Nah, silakan sebutkan nama dan kelompok. Nama dan kelompok. Nah, sebutkan berdiri. Ya, didengar. Kelompok 4 akan membacakan presentasi tugas yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Jumita Adi. Saya Ya. dari kelompok 4. Ya, silakan. Kegiatan ekonomi adalah tindakan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Orang yang konsumsi dan disebut konsumen. Kelompok 4, ada pertanyaan, silakan. Kelompok mana mau bertanya? Dan tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya, terima kasih. Ya. Silakan bertanya. Atau dari kelompok 1, silakan apa mau ditanyakan, silakan. Apa contoh kegiatan konsumsi dalam bidang masak? Apa contoh kegiatan konsumsi dalam bidang? Silakan. Perkenalkan, nama saya Awan. Kami dari kelompok 4. Orang sakit yang membutuhkan jasa seorang dokter. B. Ya, dengar. Didik yang membutuhkan pendidikan dari gurunya. Ya, tadi jawaban dari kelompok 4 yaitu contoh kegiatan konsumsi dalam bidang jasa, yaitu
orang sakit yang membutuhkan jasa pengobatan. Itu merupakan contoh kegiatan konsumsi dalam bidang jasa. Dan peserta didik yang membutuhkan pendidikan dari seorang guru. Itu merupakan bidang jasa. Berarti kebutuhan kita di bidang jasa itu kegiatan konsumsi dalam bidang jasa. Dan ada lagi? Ada pertanyaan? Kalau tidak, tepuk tangan untuk kelompok 4. Presentasikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Malasari. Saya dari kelompok 3 yang menyampaikan kesimpulan. Ya, dengar apa kesimpulan dari kelompok 3? Mencegahkan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna pemanfaatan suatu barang internet melalui aplikasi. Sebuah keluarga memesan banyak makanan di sebuah restoran. Nah, ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelas bagaimana peran masyarakat dalam kegiatan konsumsi? Baiklah, kami dari kelompok juga menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Peran masyarakat dalam kegiatan konsumsi yaitu masyarakat dalam berperan sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya, jadi itu jawaban dari kelompok 3. Yaitu untuk kesimpulan pada hari ini pelajaran kita itu kita adalah semua kita ini adalah konsumen, semua kita ini adalah produsen, bisa produsen. Seperti acara yang kita buat kemarin, ada kita buat pondok-pondok di depan kelas kita kan, apa namanya? Market day, hari pasar. Itu semuanya itu kita tuh menyajikan makanan, minuman. Jadi kita tuh bisa sebagai produksi. Jadi kita ini hidup ini tujuan hidup itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan yang akan datang. Apa contoh kebutuhan sekarang? Kita ini lapar. Saat lapar itu kamu cari apa? Nah, itu kebutuhan sekarang masih. Saat haus apa yang kamu cari? Air, minum. Nah, itu kebutuhan sekarang. Kebutuhan masa akan datang apa? Contohnya pendidikan. Kamu belajar sekarang ini SMP. Tujuan itu untuk masa akan datang. Silakan dikumpul tadi tugas tadi. Nah. Silakan salam indah kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah.